Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Prayoga dari jurusan Pendidikan Kimia UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat unsur transisi, yang mana sebagai bentuk tugas dari Bapak Pangaloan Soleman Ritonga, yaitu dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik. Baiklah, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Unsur transisi adalah merupakan unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar agar dapat berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Di sini saya akan membahas tentang golongan unsur transisi periode keempat, yaitu skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Unsur transisi periode keempat pada dasarnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur seng pada golongan 2B. Oleh karena itu, unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Kelimpahan unsur. Keberadaan unsur transisi di alam dapat dijelaskan sebagai berikut. Skandium. Skandium dapat dijumpai dalam mineral torfetit. Titanium. Unsur ini dapat ditemui dalam mineral rutil, yang mana biji besi berfungsi sebagai ilmenite dan ferrotinate. Juga dapat ditemui di karang, silikat, boksit, batu bara, dan tanah liat. Vanadium. Unsur ini terdapat di dalam senyawa carnotite dan vanadinate. Kromium. Biji utama dari kromium yang terdapat di alam adalah kromit, dan sebagian kecil dalam kromoker. Mangan. Biji utamanya merupakan pirolusit atau batu kawi dan rodokrosit, dan diprediksi cadangan mangan terbesar terletak di dasar lautan. Besi. Besi merupakan unsur yang cukup banyak di kerak bumi, sekitar 6,2% dari massa kerak bumi. Besi pada dasarnya dapat kita jumpai dalam kondisi bebas di alam. Besi pada dasarnya sering dijumpai dalam bentuk mineral atau biji besi, seperti hematit. Logam besi apabila bereaksi dengan larutan asam klorida akan mampu menghasilkan gas hidrogen. Nikel. Nikel ditemukan dalam beberapa bentuk senyawa, yaitu dalam bentuk senyawa sulfida, yaitu penladit, milerit, dalam bentuk senyawa arsen, smaltit, dan dalam bentuk senyawa silikat, garnierit. Tembaga. Tembaga merupakan unsur yang sulit kita jumpai di alam. Tembaga banyak dijumpai dalam bentuk senyawanya, yaitu biji mineral seperti pirit. Seng. Seng di alam dapat kita jumpai dalam bentuk senyawa sulfida, seperti seng blende, dalam bentuk senyawa karbonat klamin, dan dalam bentuk senyawa silikat yaitu hemimorfit. Adapun sifat-sifat khas pada unsur transisi yaitu bersifat logam. Semua golongan unsur transisi tergolong logam dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua, bersifat paramagnetik, yaitu sedikit tertarik ke dalam medan magnet. Yang ketiga, membentuk senyawa berwarna. Yang keempat, mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Yang kelima, membentuk berbagai macam ion kompleks. Dan yang keenam, yaitu berdaya katalitik. Banyak unsur golongan transisi atau senyawanya yang memiliki fungsi sebagai katalisator. Konfigurasi elektron. Unsur transisi memiliki lebih banyak elektron bebas dalam orbital d yang tidak berpasangan.
Kekuatan ikatan antar atom pada logam transisi dipengaruhi dari sifat kekerasan tinggi, kerapatan tinggi, titik didih dan titik leleh yang juga tinggi, serta sifat antaran listrik yang lebih baik. Berdasarkan aturan Aufbau, pengisian elektron pada orbital D mulai terjadi apabila elektron sudah menempati orbital 4s2 atau setelah atom kalsium. Oleh karena itu, unsur-unsur golongan transisi diawali pada periode keempat dalam tabel periodik, sesuai dengan bilangan kuantum utama terbesar. Bilangan oksidasi dapat kita lihat pada gambar berikut. Senyawa-senyawa unsur transisi di alam memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu. Adanya bilangan oksidasi lebih dari satu ini dipengaruhi oleh mudahnya melepaskan elektron valensi. Oleh karena itu, energi ionisasi pertama, kedua, dan seterusnya memiliki harga yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan unsur golongan utama. Walaupun unsur transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi, keteraturan dapat dikenali. Bilangan oksidasi tertinggi atom yang memiliki 5 elektron, yakni jumlah orbital D, berkaitan dengan kondisi pada saat semua elektron D, yaitu selain elektron S dikeluarkan. Kecuali SC dan Jn, unsur-unsur golongan transisi periode keempat memiliki beberapa tingkat oksidasi. Bilangan oksidasi yang mungkin dipengaruhi pada bilangan oksidasi yang dapat dicapai kestabilannya. Kestabilan senyawa logam transisi bergantung pada jenis atom yang mengikat logam transisi. Senyawa berbentuk kristal atau larutan, pH dalam air. Kestabilan bilangan oksidasi yang tinggi dapat diperoleh melalui pembentukan es. Sifat magnetik. Jenis sifat magnetik ada 3. Paramagnetik, yaitu kondisi di mana atom, molekul, atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena adanya elektron yang tidak memiliki pasangan pada orbital D-nya. Diamagnetik, yaitu kondisi di mana atom, molekul, atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena semua elektron pada orbital D-nya memiliki pasangan. Ferromagnetik, yaitu kondisi yang serupa dengan paramagnetik, hanya saja dalam bentuk padat. Logam Sc, Ti, F, Cr, dan Mn bersifat paramagnetik, sedangkan Cu dan Zn memiliki sifat diamagnetik. Untuk Fe, Co, dan Ni memiliki sifat ferromagnetik. Peran katalitik logam unsur-unsur transisi. Beberapa di antaranya dapat difungsikan sebagai katalisator. Salah satu sifat penting unsur transisi maupun senyawanya yaitu untuk dijadikan sebagai katalis-katalis reaksi-reaksi di dalam tubuh. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu unsur golongan transisi adalah merupakan unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar agar dapat berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Golongan unsur transisi periode keempat yaitu skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Sifat fisis dan kimia yang dimiliki oleh unsur-unsur periode keempat. Itu yang pertama, bersifat logam. Semua golongan unsur transisi tergolong logam dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua, bersifat paramagnetik. Sedikit tertarik ke dalam medan magnet. Yang ketiga, membentuk senyawa berwarna. Yang keempat, mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Yang kelima, membentuk berbagai macam ion kompleks. Yang keenam, berdaya katalitik. Banyak unsur golongan transisi atau senyawanya yang memiliki fungsi sebagai katalisator. Pada sistem periodik unsur, yang termasuk dalam golongan transisi adalah unsur-unsur golongan B, dimulai dari 1B sampai 7B dan 8, sesuai dengan pengisian elektron pada sukulitnya. Unsur ini termasuk unsur
blok D, yaitu unsur-unsur dengan elektron valensi yang terletak pada subkulit D dalam konfigurasi elektronnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan bagi yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.